Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi fluidostatis, yaitu hukum-hukum dasar fluidostatis yang kedua, yaitu hukum Pascal. Materi fisika kelas 11. Apa itu bunyi hukum Pascal? Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, kita lihat gambar di bawah. Jika ada sebuah pipa yang luas penampangnya berbeda, maka tekanan yang kita berikan pada luas penampang satu akan sama dengan tekanan yang dirasakan pada penampang kedua. Itu sesuai dengan hukum Pascal, sehingga hukum Pascal berbunyi P1 sama dengan P2. Tekanan secara umum dirumuskan dengan F per A, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dari rumus ini dapatlah F2 itu sama dengan A2 per A1 kali F1. Hukum Pascal dapat pula dituliskan sebagai perbandingan volume keluar dan volume masuk, sehingga volume 1 sama dengan volume 2. Volume itu dirumuskan dengan luas alas kali tinggi. Jadi A1 kali H1 sama dengan A2 kali H2, di mana A itu adalah luas penampang, H itu adalah ketinggiannya atau kedalamannya. Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara gaya yang dapat dihasilkan oleh sistem dengan gaya yang harus diberikan. Secara matematis, keuntungan mekanis itu dapat dirumuskan dengan F2 per F1, di mana F1 itu adalah gaya pada piston 1, F2 itulah gaya pada piston 2, A itu adalah luas penampang, dan H itu adalah kedalaman penampang. Sekarang kita lihat penerapan hukum Pascal. Hukum Pascal dapat diterapkan pada mesin hidrolik pengangkut mobil, pada rem hidrolik, dan dongkrak hidrolik. Mari kita lihat prinsip kerjanya satu persatu. Prinsip kerja dari mesin hidrolik pengangkat mobil: udara dengan tekanan tinggi masuk melalui keran P1. Udara ini dimampatkan dalam tabung A. Tekanan udara yang tinggi diteruskan oleh minyak atau fluida ke penghisap A2. Pada penghisap A2 dihasilkan gaya angkat yang besar sehingga mampu mengangkat beban dari mobil. Kemudian ada rem hidrolik. Rem hidrolik memakai prinsip hukum Pascal juga. Dengan tekanan pada piston kecil akan diteruskan pada piston besar yang menahan gerak cakram. Tenaga gerak cakram akan dilawan oleh tenaga gesek ini sehingga kendaraan dapat berhenti. Nah, seperti inilah konsep dari rem hidrolik pada mobil atau motor. Yang ketiga, dongkrak hidrolik. Jadi, dongkrak hidrolik itu adalah penerapan dari hukum Pascal. Prinsip kerja dari dongkrak hidrolik menggunakan prinsip hukum Pascal sederhana. Dongkrak ini memiliki dua tabung yang berbeda ukuran diameternya. Masing-masing dari tabung tersebut diisi air dan ditutup rapat pada permukaannya. Dengan demikian, tekanan pada salah satu permukaan, maka tekanan yang masuk akan dipindahkan ke tabung yang lain, sehingga dongkrak dapat digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Sekarang kita lihat contoh soal pertama. Sebuah bejana Pascal, luas penampangnya adalah 19 cm persegi. Luas penampang dilambangkan dengan A. A1-nya adalah 19 cm persegi dan A2-nya itu adalah 114 cm persegi. Jika penampang yang kecil diberi gaya 125 Newton, yang kecil, berarti penampang kecil itu adalah A1, berarti gayanya F1-nya itu adalah 125 Newton. Maka hitunglah gaya maksimum yang mampu ditahan pada penampang yang besar. Berarti penampang besar gayanya di F2 yang ditanya. Hukum Pascal itu rumusnya adalah P1 sama dengan P2, di mana P itu dirumuskan dengan F1 per A1, sehingga F2 per A2. F1 itu adalah 125 Newton, kemudian A1 itu adalah 19 cm persegi, kemudian F2-nya yang ditanya, dan A2-nya itu adalah 114
14 cm persegi. F2 menjadi 125 Newton kali 114 cm persegi per 19 cm persegi. Sentimeter bisa dicoret. Maka dapatlah berapa? Dapatlah 750 Newton. Untuk lebih pahamnya, mari kita lihat contoh soal kedua. Gempa hidrolik memiliki perbandingan diameter penghisap 1:40. Perbandingan diameter berarti D1 per D2 itu adalah 1:40. Apabila pada penghisap besar dimuati mobil 32.000 Newton, jadi penghisap besar, yang besar adalah D2, berarti F2-nya itu adalah 32.000. Agar setimbang, maka penghisap kecil diberi gaya sebesar berapa? Penghisap kecil itu adalah F1. Hukum Pascal berbunyi, tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Tekanan secara umum dirumuskan dengan F per A. Berarti F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Di mana A itu adalah luas penampang. Luas penampang itu dirumuskan dengan Pi R kuadrat. Di mana R itu adalah setengah dari D. Sehingga Pi R itu adalah setengah kali D dikuadratkan, dapatlah 1/4 Pi D kuadrat. Kita masukkan F1 itu ditanya, A1 itu adalah 1/4 Pi D kuadrat sama dengan F2 32.000 per 1/4 Pi D2 kuadrat. Ini D1. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ya, 1/4 habis, Pi sama B habis. Sehingga F1 itu dirumuskan dengan 32.000 kali D1 per D2 di kuadrat, berarti kuadrat yang kita keluarkan. Sehingga 32.000 D1 per D2 itu 1/40, maka dapatlah 32.000 kali 1/1600. Kita sederhanakan, 0 sama 0 habis, ini dapat 20. Berarti gaya pada penampang kecil sebesar 20 Newton. Mari kita lihat contoh soal ketiga. Sebuah pengungkit hidrolik memiliki ukuran diameter piston masuk, diameter berarti D. D1-nya adalah 14 cm dan diameter keluarnya adalah 42 cm. Apabila piston masuk tersebut terbenam sedalam 10 cm, yang masuk itu tadi yang 1, berarti kedalaman itu adalah H1 adalah 10 cm, maka berapakah ketinggian piston yang keluar? Piston yang terangkat keluar. Maka berapakah ketinggian piston yang terangkat keluar? Ketinggian H2. Tadi kita sudah belajar bahwa hukum Pascal itu juga boleh dirumuskan dengan volume pada 1 itu sama dengan volume pada 2. Di mana volume itu rumuskan dengan luas alas kali tinggi atau luas alas 2 kali H2. Nah, luas alas diketahui, tapi yang diketahui adalah D. Di mana A itu sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Kita masukkan 1/4 Pi D1 kuadrat kali H1 itu sama dengan 1/4 Pi D2 kali H2.
kita sederhanakan. 1/4, pi dengan pi bisa kita sederhanakan. Sehingga tinggallah D1 kuadrat kali H1 sama dengan D2 kuadrat kali H2. Ini kuadrat ya. D1 adalah 14 kuadrat kali H1 kali 10 sama dengan 42 kuadrat kali H2. Sehingga H2 itu dapat dirumuskan 14/42 kita kuadratkan kali 10. Sama-sama kita bagi 7. Ini dapat 2, ini bagi 7 dapatlah 6. Berarti bagi lagi ini masih bisa 1/3. Dapatlah 1/3 dikuadratkan kali 10. 1/9 kali 10. Satuannya sentimeter. Sekian saja pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.